Baiklah teman-teman, di sini kita akan membahas tentang pendekatan saintifik dalam kurikulum merdeka. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang menggunakan metode ilmiah dalam kegiatan pembelajarannya. Pendekatan ini berpusat pada siswa atau dikenal dengan istilah student-centered approach. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang terdiri atas 5 kegiatan. Pertama adalah kegiatan mengamati untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui, merumuskan pertanyaan dan merumuskan hipotesis. Kedua adalah kegiatan mencoba dan mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik. Ketiga yaitu kegiatan mengasosiasi, menganalisis dan mengolah data dan berbagai informasi. Keempat adalah kegiatan untuk menarik kesimpulan. Kelima adalah mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Implementasi kurikulum tahun 2013 atau K13 memerlukan perubahan paradigma pembelajaran. Peserta didik dilatih untuk mengajar, mengobservasi, mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengkomunikasikan hasil belajar yang disebut pendekatan saintifik. Pendekatan ini perlu dilakukan untuk dapat mengembangkan kemampuan peserta didik agar belajar mandiri, berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan inovasi. Kolaborasi sesuai keterampilan abad 21. Dengan keterampilan abad ke-21 sebagai keterampilan, the 4Cs meliputi berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Mode pembelajaran abad 21 ini adalah mode pembelajaran yang menonjolkan aktivitas dan kreativitas, menginspirasi, menyenangkan, dan berperkasa, berpusat pada siswa, otentik, kontekstual, dan bermakna bagi kehidupan siswa sehari-hari. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik ini adalah pembelajaran yang terdiri atas 5 kegiatan. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu yang pertama adalah kegiatan mengamati untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui, merumuskan pertanyaan dan merumuskan hipotesis. Kedua adalah kegiatan mencoba dan mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik. Ketiga adalah kegiatan mengasosiasi, menganalisis dan mengolah data dan berbagai informasi. Keempat adalah kegiatan untuk menarik kesimpulan. Kelima adalah mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Implementasi kurikulum tahun 2013, K13 ini memerlukan perubahan paradigma pembelajaran. Peserta didik dilatih untuk belajar mengobservasinya. Nah, selanjutnya yaitu dalam optimalisasi kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan saintifik ini, kita menggunakan metode Discussion Club. Ini adalah metode diskusi kelompok terarah dan kunjungan kelas ini berkelanjutan. Diskusi kelompok terarah adalah wawancara dari sekelompok kecil orang yang dipimpin seorang narasumber atau moderator yang mendorong peserta didiknya untuk berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting dan berkaitan dengan topik saat itu. Diskusi kelompok ini terarah adalah suatu kegiatan yang berupa diskusi terarah yang dilakukan oleh secara kelompok. Kelompok di sini adalah kumpulan guru-guru yang menjadi responden terdiri dari guru mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, sehingga jumlah peserta diskusi ini terarah adalah 5 orang guru. Melalui teknik diskusi kelompok terarah ini ada aktivitas curah pengalaman atau sharing tentang pendekatan saintifik antar pengawas pembina, kepala sekolah, dan kelompok guru. Dengan pelaksanaan supervisi secara berkesinambungan, diharapkan kemampuan guru dalam menerapkan pendekatan saintifik the 4Cs di kelas semakin meningkat. Dalam hal ini, pendekatan saintifik mempunyai tujuan supaya siswa mampu memiliki kapabilitas dalam berpikir thinking skill atau kritis, ilmiah, dan analitis. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan pendekatan saintifik. Nah, berikut ini ada beberapa tujuan dari pendekatan saintifik, yaitu yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir siswa. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aktif, dan produktif. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berpikir secara sistematis. Yang keempat, meningkatkan pemahaman konsep. Yang kelima, meningkatkan motivasi belajar. Yang keenam, meningkatkan kemampuan komunikasi. Selanjutnya yaitu melakukan latihan merancang pembelajaran saintifik.
Nah, ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk merancang pembelajaran saintifik ini. Yang pertama yaitu mengamati atau observing. Nah, langkah pertama pada model pembelajaran saintifik adalah proses mengamati. Nah, di sini para siswa dapat memanfaatkan panca indera mereka untuk mengamati kejadian di sekitar yang sesuai dengan apa yang akan dipelajari. Misalnya menggunakan indera penglihatan seperti mata, indera penciuman menggunakan hidung, indera perasa, dan lain sebagainya. Nah, dalam praktiknya, siswa bisa mengamati lingkungan secara langsung maupun dengan menggunakan multimedia pada berita dan video. Yang selanjutnya, langkah yang bisa dilakukan yaitu adalah menanya atau questioning. Kegiatan menanya tentunya adalah kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk membuat dan mengajukan pertanyaan yang relevan dengan materi yang dipelajari. Nah, langkah ini kerap berkaitan dengan diskusi di dalam kelas tentang informasi yang belum dipahami, informasi tambahan, maupun klarifikasi informasi yang belum jelas. Baiklah, hanya itu penyampaian materi dari saya. Selanjutnya diserahkan kepada rekan saya yang berikutnya. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu mengumpulkan informasi atau mencoba atau disebut dengan experimenting. Nah, yang mana langkah mengumpulkan informasi itu merupakan lanjutan dari menanya di tahap sebelumnya. Dalam pelaksanaan kegiatan ini bisa dilakukan dengan menggali atau mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, yang keempat, mengolah atau menganalisis data. Langkah mengolah atau menganalisis data disebut sebagai tahap penalaran siswa. Sebab peserta didik harus melakukan proses berpikir secara logis dan sistematis terhadap fakta yang dapat diamati dari data dan informasi yang telah dihimpun guna mendapatkan kesimpulan dalam bentuk ilmu pengetahuan yang baru. Siswa akan memanfaatkan data serta informasi yang telah dikumpulkan untuk memecahkan masalah dengan menyusun pertanyaan. Kemudian guru dapat membimbing siswa supaya bisa menghubungkan data yang telah dihimpun serta menemukan pola dan membuat kesimpulan akhir. Aktivitas ini digunakan agar siswa dapat menganalisis hasil kerja yang telah mereka lakukan dan bisa membandingkan hasil kerjanya dengan siswa lainnya. Kegiatan penalaran ini pun dilakukan dengan menggali dan menghimpun data dari beragam sumber dan berbagai cara. Di antaranya, yang pertama, mengolah informasi yang telah dikumpulkan. Yang kedua, menganalisis data dengan membuat beberapa kategori atau pengelompokan. Yang ketiga, menghubungkan data atau informasi ke dalam suatu pola. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan akhir. Guru dapat mengarahkan siswa dalam melakukan diskusi terkait topik yang dibahas. Selanjutnya, guru bisa melakukan penilaian pada tahap ini berupa proses pengembangan interpretasi, argumen, dan kesimpulan tentang informasi dari dua fakta atau konsep yang dibahas siswa. Kemudian guru harus mampu memberikan penilaian yang adil terhadap kemampuan siswa dan mengemukakan argumentasi dan pembuatan kesimpulan terkait jenis fakta, konsep, atau pendapat mereka. Selain itu, hasil belajar lainnya dapat berupa struktur baru, membangun interpretasi, argumentasi, hingga penarikan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta atau konsep dari dua sumber atau lebih dari data dan informasi yang diolah peserta didik. Yang kelima, mengkomunikasikan. Langkah terakhir, guru harus memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengkomunikasikan hasil dari proses belajar yang telah mereka lakukan. Peserta didik dapat menyatakan dalam bentuk laporan atau makalah yang di dalamnya berisi bagan diagram atau grafik. Pada tingkat yang lebih lanjut, para siswa dapat menyusun hasil pembelajaran dalam bentuk laporan tertulis dan menyajikan secara sistematis, mulai dari proses hasil sampai kesimpulan secara lisan dengan presentasi di depan kelas. Hasil belajar yang dapat dilihat dari langkah ini adalah kemampuan siswa dalam menyajikan hasil analisis mereka dalam bentuk tulisan, grafik, media elektronik, maupun bentuk kreatif lainnya. Dalam bentuk fisik, dapat guru secara langsung, misalnya berupa laporan tertulis, karya ilmiah, atau video yang diunggah di media sosial peserta didik.
Selanjutnya, guru dapat memberikan umpan balik dengan cara memberikan masukan, meluruskan dan menegaskan agar siswa memahami kejadian yang dianalisisnya secara mendalam dan luas. Guru juga bisa membimbing siswanya untuk memutuskan hal-hal penting yang dapat disimpulkan dalam presentasi kelas dimulai.